bicara tentang hukuman, satu tentang aborsi dulu ya. Aborsi itu ittifaq. Aborsi itu ada dua. Aborsi kalau dalam bahasa fikih itu fikih lama itu namanya iskotul hamil, menggugurkan kandungan. Kalau bahasa fikih kontemporer itu al-ijhad ya. Ijhad atau iskot itu artinya aborsi. Nah, aborsi itu ada dua macam. Satu ada aborsi sebelum ditiupkan ruh. Jadi sebelum usia 120 hari. Kemudian kandungan ya. Kemudian yang kedua ada aborsi setelah ditiupkan ruh. Nah, yang kuat, yang al-arjah menurut pendapat para ulama, kedua-dua macam aborsi itu hukumnya haram ya, hukumnya haram. Sampai Imam Ghazali itu menyebutkan ketika dalam kitab Ihya, ketika itu sudah terjadi pembuahan, sudah bertemu antara sperma dengan sel telur, maka itu haram terjadi. Apalagi kalau sudah menjadi segumpal darah, apalagi kalau sudah menjadi segumpal daging, kalau sudah menjadi daging, apalagi kalau sudah ditiupkan ruh. Nah itu, jadi ittifaq para ulama itu hukumnya haram ya. Hukumnya itu adalah haram karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 205, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harfa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Ketika manusia itu berpaling dari hukum Allah, sa'a fil ardi, dia berusaha di muka bumi, liyufsida fiha, untuk melakukan kerusakan, wa yuhlikal harsa, dan dia membinasakan tanaman-tanaman, merusak, wan nasal, dan dia merusak keturunan, membinasakan keturunan, wallahu la yuhibbul fasad. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang haramnya ijhad, haramnya melakukan aborsi sebelum ditiupkannya ruh gitu. Adapun aborsi setelah ditiupkannya ruh diharamkan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-An'am 151. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak, cara yang dibenarkan. Nah, jadi hukumnya haram. Setiap perbuatan yang melanggar syariat di dalam Islam itu ada hukumannya. Ada hukuman di dunia dan ada hukuman di akhirat. Hukuman di dunia itu ketika dijalankan sesuai dengan syariat, ini akan bisa menggugurkan hukuman di akhirat. Akan bisa menggugurkan hukuman di akhirat. Jadi karena haram, jelas itu dosa. Nah, kemudian di dunianya hukumannya seperti apa? Hukuman itu kalau kita baca kitab-kitab fikih itu ada yang disebut dengan al-hudud, ada yang disebut dengan al-jinayat, ada yang disebut dengan at-ta'zir, ada yang disebut dengan al-mukhalafat. Hudud itu hukuman yang materi hukumannya, jumlah hukumannya itu dijelaskan di dalam nas, Quran atau sunnah. Seperti misalkan pencuri, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian yang kedua ada kisos. Kisos itu atau jinayat itu terkait dengan luka melukai. Luka melukai dengan jiwa, terkait dengan jiwa. Apakah membunuh atau melukai? Itu namanya jinayat. Kemudian yang ketiga, itu hukuman yang tidak dijelaskan materi hukumannya, baik dalam masalah hudud ataupun dalam masalah jinayat tidak dijelaskan. Disinilah ada ijtihad para ulama menetapkan hukuman takzir ya, hukuman yang tidak disebutkan materi hukumnya di dalam
Al-Quran ya, yang bukan termasuk urusan-urusan administrasi. Nah, kalau melanggar urusan administrasi yang ditetapkan oleh negara, ada yang disebut dengan mukhalafat. Mukhalafat menyalahi hukum administrasi negara. Nah, para ulama menyebutkan bahwa sebagaimana dikemukakan oleh para ulama di Darul Ifta Mesir dalam fatwanya, ini nih kitab-kitab fatwa Darul Ifta. Ini semuanya. Yang kitab ini ada berapa jilid, ada banyak sekali. Nah, di dalam kitab ini Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah itu dijelaskan hukuman bagi orang yang melakukan ijtihad itu cukup dengan kafarat. Jadi dengan takzir, dia harus membayar kafarat. Kafaratnya apa? Kafaratnya perbanyak istighfar. Begitu. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah kisos atau tidak, nah, karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran, karena itu kan orang yang belum lahir. Nah, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu walakum fil qisasi hayatun, itu bagi kalian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nah, yang dimaksud dengan fil qatla itu adalah membunuh orang yang memang telah lahir. Nah, kalau membunuh yang belum lahir itu nggak dijelaskan hukumnya, maka disebutkan itu harus membayar kafarat. Kafaratnya perbanyak istighfar saja. Jadi tidak wajib qisas. Begitu. Jadi kalau pembunuhan setelah lahir itu qisas gitu ya. Tapi kalau belum lahir maka tadi takzir tadi.